Shalom. Hari ini saya mau ajak kita untuk belajar dari satu bagian firman Tuhan. Kita baca Yesaya pasal 45 ayat yang ketiga. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Tuhan menyebut Raja Kores, Raja Persia itu sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan memberikan tanggung jawab buat dia untuk penyelamatan, untuk bangun kembali kota Yerusalem dan Bait Allah, dan untuk bawa orang-orang Israel dalam pembuangan kembali ke Yerusalem. Itu sebabnya Tuhan memberikan kuasa, otoritas, pengurapan buat dia. Tuhan bahkan berkata, aku berjalan di depan engkau, sehingga pintu-pintu akan terbuka, palang-palang besi akan dihancurkan. Nah, satu jaminan yang kita hendak bahas hari ini, yaitu dibilang di situ tadi, yaitu aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Dalam terjemahan lama, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mata benda yang tertaruh atau yang tersimpan atau yang tersedia pada tempat-tempat yang gelap. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan berjanji buat Kores bahwa Tuhan menyediakan kepada dia harta karun yang tersembunyi, yang tersedia di tempat-tempat yang gelap. Kita sedang ada di masa-masa sulit, masa sukar, masa suram. Saya melihat konteks ini bahwa sama seperti Kores dikasih tugas, bukankah kita juga dikasih tugas untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus? Saudara dan saya diberi tugas untuk tetap jadi terang, tetap jadi garam di tengah kondisi yang secara pribadi juga sedang mengalami masa kelam atau masa-masa yang gelap atau penderitaan. Kalau Kores diurapi Tuhan dan Tuhan menjanjikan untuk berjalan di depan dia dimampukan untuk menyelesaikannya. Saya percaya kita pun sama, Tuhan juga memberikan jaminan itu. Kita mau sorot satu perkara ini, kita mau sorot satu perihal ini, yaitu harta karun yang tersembunyi, yang tersedia di tempat-tempat yang gelap. Saudara, pertanyaannya begini, mengapa justru di tempat-tempat yang gelap tersedia harta itu? Bukankah pada umumnya kita menerjemahkan bahwa ada penyebab karena dosa? Tapi dengarkan baik-baik. Yesaya 50 ayat 10 bilang ini, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Kita mungkin takut akan Tuhan, tapi tidak berarti bahwa tidak akan melihat kekelaman atau keadaan gelap itu hadir dalam hidup kita. Kalau toh itu terjadi, baiklah kita harus percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah. Kegelapan mungkin saja terjadi sebagai akibat dari kita gagal berjalan bersama Allah, tetapi tidak selalu datang karena ketidaktaatan. Masa yang kelam mungkin terjadi pada orang yang berjalan bersama dengan Tuhan dalam ketaatan. Tetapi saudara tahu contoh kehidupan Ayub? Kalau Tuhan itu pengendali segala sesuatu, penderitaan apapun yang terjadi, semuanya ada masanya. Puji Tuhan, kalau Tuhan itu tidak selalu menyamaratakan semua umatnya untuk mengalami pengalaman yang sama, dalam penderitaan yang juga sama. Kalau itu terjadi, kita harus semua mengalami keadaan seperti Ayub, baru kita mengalami harta yang terpendam itu. Saya percaya banyak orang
belum tentu siap. Mungkin saja akan ada orang yang mundur, meninggalkan Tuhan. Tetapi mari, sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang buat saudara, izinkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Kalau memang saudara saya sedang mengalami masa kelam, penderitaan, kesulitan dalam hidup, percayalah perkara ini. Kalau jaminan itu ditemukan di tempat-tempat yang kelam, apakah saudara percaya? Itu berarti bahwa di depan saudara itu ada harta yang tersedia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang terpenting, kalau di dalam masa kelam itu, atau di masa penderitaan itu, atau di tengah kesulitan hidup, itu ada harta yang tersedia. Yang penting buat kita, bagaimana supaya kita tetap teguh, bagaimana supaya kita tetap kuat berjalan sampai masa itu selesai. Mazmur 139 ayat 7 sampai 13 bunyinya begini: kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dalam dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Ayat 9: jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Bagaimana supaya kita tetap teguh berjalan di masa yang kelam ini? Mazmur pasal 139 itu menjelaskan begini, bahwa dimanapun, dalam keadaan apapun, Allah ada dan Dia menyertai. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Paulus satu hari dalam perjalanan ke Roma, di tengah perjalanan itu ombak badai yang begitu luar biasa, sehingga Paulus sempat menyarankan kepada perwira kapal bahwa kita tidak usah meneruskan perjalanan, kita akan rugi. Tapi karena dia seorang tawanan, perwira tidak mendengar dia, lebih percaya kepada jurumudi kapal, sehingga mereka tetap melanjutkan perjalanan. Saudara tahu kan yang terjadi? Di tengah jalan mereka mulai buang isi kapal, sampai gandum harus dibuang dari kapal. Pada waktu kondisi itu terjadi, Tuhan datang kepada Paulus, dan Tuhan katakan kepada dia, karena engkau, semua isi kapal ini tidak akan ada satupun yang binasa. Kapal ini akan hancur, kapal ini akan binasa, tapi semua yang bersama dengan engkau tidak akan ada satupun yang binasa. Saudara, karena keadaan itu makin sulit, ombak makin kencang, dicatat dalam ayat berikut dibilang gini: akan tetapi anak-anak kapal berusaha melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau ke haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Tapi dia kasih juga jaminan dari pihak Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalamu. Saudara dengarkan baik-baik, karena Tuhan ada di kapal itu. Jangan lari dari badai, jangan pernah lari dari sebuah penderitaan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudara pasti tahu tokoh yang namanya Yunus. Satu hari Tuhan kasih tugas dia untuk pergi ke Niniwe, karena Tuhan menginginkan keselamatan Niniwe. Tapi Yunus lari dari panggilan Tuhan. Saya mau buat statement ini, saudara. Kesukaran hadir bukan disebabkan karena suatu keadaan, atau mungkin karena hal-hal seperti yang sedang kita hadapi hari ini.
Tapi sebetulnya kesukaran itu datang dari diri kita sendiri. Perhatikan perkara ini. Kesukaran memperlihatkan keberadaan kita yang sebenarnya. Jadi kegelapan, kekelaman, keadaan yang tidak kita sukai justru memperlihatkan siapa kita. Dan saya berdoa, mari belajar untuk percaya bahwa kalau Tuhan ada di masa COVID ini, kalau Tuhan ada bersama saudara, kalau Tuhan ada di kapal saudara, kalau Tuhan ada di rumah saudara, maka percayalah, pasti kita akan lihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Musa, Bapak Ibu Saudara, dia pergi ke embun yang kelam. Dan Alkitab bilang begitu. Adapun bangsa Israel berdiri jauh-jauh, tapi Musa pergi mendekati embun yang kelam, di mana Allah ada. Mestinya kalau Allah ada di situ, kita harus mendekat ke situ. Amin. Mestinya kalau ada Allah itu ada di rumahmu, engkau harus adem di situ, tenteram di situ. Mestinya kalau Allah ada di dalam usahamu, engkau pasti tidak usah lari dari tempat itu. Kalau Allah ada di kota kita Makassar ini, kalau Allah ada di Indonesia, kita nggak perlu lari dari tempat ini. Yang percaya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi, dimanapun, dalam keadaan apapun, Allah ada. Allah menyertaimu. Haleluya. Dari Mazmur 139 tadi, maka kalau saudara dan saya perhatikan baik-baik, kita mungkin di dalam gelap, tapi Allah tidak. Amin. Kalau Allah itu kelihatannya tersembunyi bagimu, yang jelas saudara dan saya tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Terkadang kita merasa Allah tidak menyertai kita. Tetapi bukankah Alkitab berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau Tuhan ada dan menyertaimu, maka mari belajar untuk tetap tenang di tengah kekelaman, di tengah kegelapan, badai apapun, tetaplah tenang. Amin. Nah saudara, mari lihat yang kedua. Yesaya 45 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat 7 bilang begini. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Aku Tuhan yang membuat semuanya ini. Kalau dia penyebab utama dari segala sesuatu, penting sekali untuk kita belajar untuk tetap melihat tangan Tuhan dalam kegelapan yang sedang kita alami. Tidak peduli apa atau siapa atau situasi seperti apa yang seolah jadi penyebab, karena yang jelas Tuhan ada di balik segala sesuatu. Kira-kira kalau ayat ini kita baca dan kita terjemahkan untuk keadaan yang sedang kita alami, saya bisa bilang begini, kalau saya sedang mengalami penderitaan, itu karena Tuhan ada di baliknya. Kalau saya sedang dimuliakan, itu karena Tuhan yang mengerjakan. Contoh yang lain, apa kata Yunus tentang bencana yang dia alami? Saudara, Yunus pasal 1 ayat 15 bilang begini. Kemudian orang-orang di kapal itu mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Tapi apa yang Yunus katakan tentang peristiwa itu di dalam Yunus 2 ayat 3? Kita baca sama-sama. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam. Perhatikan sekali lagi. Telah, siapa yang lempar? Kau huruf besar. Artinya Yunus di kondisi setelah dia
dia masuk ke dalam perut ikan, dia ketahui bahwa yang melakukan itu bukan orang-orang di kapal, tetapi justru Allah lah yang melakukan itu kepada dia. Saya baca lengkap. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Jadi semua keadaan yang ada di sekitar dia, dia melihat bahwa memang itu Tuhan yang sedang mengerjakannya bagi dirinya. Karena itu sekali lagi saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan ada di balik segala sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, marilah kejar Tuhan. Mari datang kepada Dia, sebab Dia pengendali segala sesuatu. Yang ketiga, Yesaya 50 ayat yang ke-10. Bagaimana supaya kita tetap teguh dalam keadaan yang gelap kelam ini, dan upahnya kita menerima harta karun yang tersembunyi itu. Ayat 10 bilang, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Perkara yang ketiga ini, pesannya begini, ayo mari percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Dia. Kebergantungan seseorang kepada Allah sangat dipengaruhi, sangat tergantung oleh pemahaman dia tentang siapa Allah bagi dirinya. Nah, saya mau tutup pesan hari ini. Kalau ada harta yang tertaruh di tempat-tempat yang gelap, apa harta itu? Seperti apa harta yang akan diperoleh seseorang dalam kekelaman atau kegelapan? Yang pertama, Yesaya 45 ayat yang ketiga tadi dibilang gini, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan nama. Jadi hal yang pertama, harta apa yang akan diperoleh seseorang di tengah kegelapan itu? Yaitu pengetahuan dan pengenalan akan Allah. Tadi saya sempat menyebutkan Ayub. Kita nggak bisa pungkiri, sebab kisah Ayub itu sebuah gambaran buat kita tentang peristiwa yang begitu luar biasa, penderitaan yang begitu kelam dialami oleh tokoh yang satu ini. Dia sampai berkata, ke utara aku nggak ketemu Tuhan, ke timur, ke barat, ke selatan, tapi aku akan menaruh harap kepada Tuhan. Itu Ayub. Jadi di tengah keadaan yang dia bingung, dia berkata bahwa aku akan menaruh harap kepada Tuhan. Sampai pada satu titik di mana Ayub berkata begini, kalau dulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Luar biasa. Jadi ternyata yang perlu kita lakukan, mungkin kita sedang cari Tuhan ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, kita nggak ketemu. Tetaplah berharap pada Tuhan. Pasti pada kondisi tertentu engkau akan melihat Tuhan. Jadi Ayub bilang begini, sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Saya percaya ini sebuah goal dari penderitaan yang Ayub alami. Itu juga goal dari kesulitan yang saudara saya sedang alami. Apakah dengan penderitaan hari-hari ini engkau sedang melihat Tuhan? Kalau imanmu sebelumnya dibangun
karena khotbah-khotbah pendeta. Hari ini, biar engkau melihat itu nyata dalam hidup pribadimu. Oleh sebab itu, Ayub bilang ini, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi rupanya tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Di masa kelam, gampang sekali buat kita untuk menyalahkan situasi, menyalahkan Tuhan, mempertanyakan di mana Tuhan, kasih Tuhan, keadilan Tuhan buat kita. Sekali lagi, goalnya harta yang luar biasa, harta karun yang tersedia buat saudara saya, yaitu kita punya pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus berkata begini, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakan itu dalam terang. Saudara tahu maksud ayat ini? Artinya begini, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita terima dari Tuhan, pewahyuan itu kita terima justru dalam keadaan yang gelap, dalam keadaan yang kelam dalam hidup ini. Kita akan menerima pewahyuan, dan pewahyuan itu membantu kita untuk kita akan bicara buat orang lain dalam terang. Haleluya. Saudara, Paulus juga katakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi rupanya supaya kita jadi penghibur buat orang lain, kita lebih dulu menerima penghiburan itu dari Tuhan. Kapan itu? Di momen apa? Justru pada waktu kita ada dalam penderitaan. Jadi yang saudara dan saya pelajari dalam kegelapan, itu akan digunakan untuk menolong orang lain. Itu harta yang luar biasa. Saya berulang kasih contoh, supaya bawa orang Israel keluar dari Mesir, Musa harus lebih dulu pergi ke Midian. Dan karena dia tahu seperti apa Midian, dia bawa orang Israel keluar dari Mesir melalui Midian. Kita hanya bisa menuntun orang lain dari sebuah penderitaan kalau kita lebih dulu telah menerima kekuatan dari Tuhan dari penderitaan yang kita alami. Kisah Rasul pasal 16. Saudara, saya baca ayat ini. Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ini bahasa daripada kepala penjara di Filipi. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ayat 34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara, apa yang terjadi dengan Paulus? Bukankah karena pelayanan Paulus yang melepaskan si perempuan petenung itu? Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Ada jiwa yang diselamatkan. Tapi karena satu orang itu selamat, para tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang mendapat keuntungan daripada pekerjaan si petenung itu, mereka mengamuk lalu memasukkan Paulus di penjara. Dan apa yang terjadi? Saudara tahu, mereka dimasukkan di penjara paling bawah, paling dalam. Mereka didera, mereka dipasung. Itu sebuah luar biasa penderitaan yang dialami karena akibat pemberitaan Injil. Tapi di tengah kegelapan yang mereka alami, saudara lihat harta apa yang mereka terima? Ada jiwa yang diselamatkan. Satu rumah, seisi rumah menjadi percaya kepada Allah.
Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, biar di tengah keadaan kelam seperti apapun yang kita sedang alami, mari lihat ada harta yang pasti saudara terima. Saudara pasti beberapa bulan lalu terima pesan-pesan di media sosial, video daripada seorang anak Tuhan, pilot pesawat Batik Air yang kena COVID. Apa yang terjadi di tengah kesulitan karena sakit COVID, saudara, dia berteriak kesulitan, tapi yang luar biasa, beberapa orang yang sekamar dengan dia itu menjadi penyemangat. Mengapa jadi penyemangat? Tuhan kasih kesempatan dia beritakan Injil kepada mereka. Mereka jadi percaya, mereka selamat, mereka sembuh, mereka keluar. Ada lagi yang lain yang datang, dia beritakan Injil, dia kasih makanan buat mereka apa yang dia punya, dan itu jadi kesukaan buat dia. Akhir daripada proses itu, dia hanya bisa cerita tentang bagaimana Tuhan pakai hidup dia di tengah masa kesulitan itu. Dan ada harta yang dia terima. Jiwa-jiwa diselamatkan. Percaya Tuhan Yesus. Kita yang mendengar penuh sukacita, karena melihat bahwa ternyata dalam keadaan apapun ada harta yang tersedia. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan mendengar pesan ini, saya berdoa tidak ada yang jadi kecewa putus asa dengan Tuhan, tapi kita makin mantap dengan Tuhan, karena kita tahu dalam keadaan apapun juga Tuhan ada di sana. Dalam keadaan apapun juga Tuhan ada di balik segala sesuatu. Dalam keadaan apapun juga Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya kepada Dia. Dan ingat, ada harta yang Tuhan sediakan kepada saudara dan saya. Harta itulah yaitu pengenalan akan Tuhan. Harta itulah yaitu pewahyuan akan kebenaran. Harta itulah yaitu jiwa-jiwa yang Tuhan sediakan untuk diselamatkan. Mari kita tetap teguh dan kuat, mantap bersama dengan Tuhan. Saudara pasti akan bersuka cita lihat hal-hal yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa biar kita sama-sama melihat Tuhan dalam segala keadaan. Angkat tangan saudara. Kami bersyukur ya Tuhan. Kalau ada harta karun, harta terpendam, harta yang tersedia di tempat-tempat kegelapan, di masa-masa yang kelam, itu berarti bahwa saat-saat yang sedang kami alami, kami mau belajar tetap percaya. Kami mau belajar tetap mengerti bahwa Tuhan menyertai kami. Kami mau belajar tetap percaya bahwa Tuhan ada di balik segala sesuatu. Sehingga Tuhan kami akan menerima bagian harta itu. Kami akan lebih lagi mengenal Tuhan. Kami akan melihat pewahyuan akan kebenaran itu menjadi sempurna bagi kami. Dan kami akan lihat ada orang yang diselamatkan melalui kesempatan-kesempatan kami ada di situ. Tuhan, terima kasih. Hamba mau berdoa, kuatkan, teguhkan semua anak-anak-Mu. Sembuhkan yang sakit. Pulihkan. Dan berikan sukacita buat semua kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.